Maxon Wu, si tabib ajaib. Bab 60, Tinju Singi. Maxon Wu kembali ke Dong Lake nomor 3 dan menemukan bahwa Julius Huang telah menunggunya di pintu. Ini membuat Maxon Wu merasa sangat aneh. Dia bertanya, "Ada apa?" Julius Huang berkata, "Bos, ada seseorang di pintu kampung halaman. Aku mengenali orang itu. Dia adalah Master Tinju Singi, dan kekuatan tinjunya sangat kuat. Dia dipanggil Benny Liu dan nama aslinya adalah Jordan Liu." Maxon Wu mengangkat alisnya. Akhirnya dia datang, "Ayo pergi dan temui dia." Di pintu masuk rumah tua milik Maxon Wu, berdirilah seorang pria parubaya. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dia tidak tinggi, dan terlihat seperti seorang master. Orang ini adalah Jordan Liu, dan ketika dia melihat Maxon Wu, dia berkata pelan, "Aku telah menunggumu lama sekali." Maxon Wu mendorong pintu dan berkata, "Silakan masuk." Barang-barang di rumah lama hampir dipindah semuanya, dan halaman terlihat sangat kosong, jadi sangat cocok untuk bertarung di sini. "Apakah keluarga Gong mengirimmu ke sini?" Maxon Wu langsung ke pokok permasalahan dan tidak berbicara omong kosong dengannya. Jordan Liu berkata dengan ringan, "Aku kekurangan uang baru-baru ini. Keluarga Gong memberiku banyak uang dan memintaku untuk membunuhmu. Kamu bisa menelepon keluargamu sekarang dan menjelaskan kata-kata terakhirmu." Tidak diragukan lagi, Jordan Liu sangat arogan. Dia tidak memperhatikan Maxon Wu sama sekali, dan memintanya untuk menjelaskan kata-kata terakhirnya segera setelah dia muncul. Maxon Wu tidak marah sama sekali. Dia berkata, "Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang, karena sekali kamu melakukannya, kamu akan mati atau cacat." Jordan Liu tertawa, "Sepertinya aku tidak boleh berbicara omong kosong, aku harus melakukannya secara langsung." Boom. Saat berkata akan melakukannya, dia bergerak. Orang itu secepat kilat, dan dia mencapai Maxon Wu dalam satu langkah, lalu melemparkan pukulan menggunakan tinju singi. Pukulan ini dapat menjatuhkan kerbau lebih dari belasan meter, dan kekuatannya tidak dapat dilawan oleh manusia. Segera setelah tinju dilepaskan, seluruh tubuh Maxon Wu meledak. Ini adalah pertama kalinya dia sangat gugup sejak dia dibebaskan dari penjara, dan secara naluriah ingin menggunakan gerakan tinju 5 naga yang paling kuat dan mendominasi. Dia mengguncang seluruh tubuhnya, dan kekuatan tubuhnya berkumpul di tinju kanannya, dan kemudian meledakkan tinju singi. Jurus tinju singi. Dia marah dengan ringan, dan kemudian terdengar suara teredam seperti ledakan yang menggelegar. Maxon Wu mundur 3 langkah. Di sisi lain, Jordan Liu dipukul lebih dari 10 meter oleh Maxon Wu, dan tubuhnya membentur dinding dengan keras. Kemudian, dinding di belakangnya runtuh seketika, dan orang-orangnya terkubur oleh batu bata yang jatuh. Maxon Wu bergegas dalam 2 langkah, dan membanting batu bata yang rusak dengan satu pukulan, menghancurkan puluhan batu bata. Jordan Liu, yang berada di bawah batu bata yang rusak, meludahkan seteguk darah dan benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Maxon Wu mengulurkan tangannya dan membawanya keluar. Pada saat ini, dada Jordan Liu cekung, lengan kanan dan pergelangan tangan kanannya patah, dan lukanya sangat serius. "Kamu masih memiliki 3 menit untuk hidup, mari kita diskusikan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya." Maxon Wu berkata dengan ringan, dan tidak melakukannya lagi karena dia sudah melihat bahwa Jordan Liu pasti akan mati, dan hatinya hancur. Jordan Liu memuntahkan seteguk darah lagi, dan dia tersenyum sedih. "Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan."
Aku telah berlatih seni bela diri sepanjang hidupku, aku tidak punya keluarga, dan orang tuaku telah pergi lebih awal. Namun, juniorku pasti akan datang kepadamu, dan dia akan memukulmu sampai mati. Setelah mengucapkan kata-kata kejam ini, seluruh tubuh Jordan Liu kelelahan, matanya langsung merah, tubuhnya membeku, dan dia meninggal. Julius Huang datang, dia melirik tubuh Jordan Liu, dan berkata, "Bos, masternya Jordan Liu adalah Andre Yang, Master Xingyi, dan Andre yang berusia lebih dari 100 tahun. Dia menerima murid berbakat di tahun-tahun terakhirnya, yaitu juniornya Jordan Liu yang bernama Harry Yan. Maxon Wu, Andre yang tidak akan membalas dendam padaku." Julius Huang menggelengkan kepalanya, dia adalah Gatrilem Master dengan tingkat senioritas yang tinggi, jadi dia pasti tidak akan mengambil tindakan. Namun, Harry Yan dan Jordan Liu memiliki hubungan terbaik dan pasti akan membalaskan dendamnya. Harry Yan telah melepaskan amarahnya dan mengatakan bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam kesadaran. "Bos pergi saja dan hati-hati." Maxon Wu mengangguk, "Oke, kamu bisa membereskannya." Meninggalkan Julius Huang untuk membereskannya, Maxon Wu kembali ke Dong Lake nomor 3. Dia menelepon Anderson Lee dan menceritakan tentang pembunuhan Jordan Liu. Anderson Lee sangat bersemangat, dibunuh sampai mati. "Hebat. Saudaraku, tunggu kabar baik dariku." Maxon Wu tidak tahu apa yang akan dilakukan Anderson Lee, tapi dia menutup telepon tanpa bertanya. Setelah berlatih sebentar, Anderson Lee akhirnya menelepon. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, keluarga Gong ketakutan." "Maxon Wu, kamu mengancam keluarga Gong." Anderson Lee tersenyum dan berkata, "Aku berkata bahwa kamu akan datang ke ibu kota provinsi hari ini dan berjalan-jalan di sekitar keluarga Gong. Bahkan Jordan Liu sudah mati, bisakah keluarga Gong tidak takut?" Jadi, keluarga Gong merasa takut dan menyatakan kesediaannya untuk meminta maaf kepadamu. Maxon Wu lalu bertanya, "Meminta maaf dengan apa?" Anderson Lee, keluarga Gong mengatakan bahwa mereka bersedia memberimu kompensasi 100 juta RMB, dan pada saat yang sama, mereka akan meminta maaf kepadamu secara langsung. Ngomong-ngomong, waktunya sekitar besok pagi, saudara, kamu harus datang ke ibu kota provinsi lagi. Maxon Wu menyipitkan matanya, keluarga Gong benar-benar akan membayarku 100 juta RMB. Anderson Lee tersenyum dan berkata, "Yang lemah takut pada yang kuat. Jika kamu memiliki kekuatan, mereka secara alami akan takut padamu, dan dengan patuh menggunakan kekayaan untuk menghindari masalah." Maxon Wu memikirkannya dan berkata, "Oke, aku akan pergi ke ibu kota provinsi besok." Ibu kota provinsi, keluarga Gong. Seorang lelaki tua sedang duduk di aula, dia adalah pamannya Hubert Song. Adiknya menderita demensia, keponakannya meninggal, dan keberadaan para master yang dikirim tidak diketahui dan yang lainnya dipukuli sampai mati. Sementara itu, si pembunuh juga mengancam akan datang ke tempat tinggal keluarga Gong. Wajah lelaki tua itu muram, dan dia berkata, "Katakan, apa yang harus kulakukan tentang ini?" Seorang pria paruh-baya berdiri, namanya Leo, putra tertua dari pemiliknya, dan dia berkata, "Ayah, kita tidak hanya harus membayarnya 100 juta RMB, tetapi kita juga harus meminta maaf secara langsung. Ini keterlaluan. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya seorang pria paruh-baya yang berasal dari Jianghu, kita akan menemukan orang yang lebih kuat untuk menghancurkannya, dan kita hanya harus akan menghabiskan lebih banyak uang."
Ketika dia mengatakan ini, orang-orang di sebelahnya setuju. Meskipun keluarga Gong bukan keluarga kaya kelas 1 di ibu kota provinsi, mereka juga kaya dengan miliaran dolar. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menundukkan kepala? Pada saat ini, seorang pemuda berdiri dan berkata kepada pria parubaya itu, "Ayah, aku kenal Zhen Zhang, putra dari Horton Zhang. Aku akan mengundangnya ke rumahku besok dan mencoba memprovokasi dia untuk melawan Maxon Wu. Dengan cara ini, tidak peduli menang atau kalah, Maxon Wu ini menyinggung Horton Zhang." Mata pria parubaya itu berbinar. "Apakah kamu punya cara untuk memprovokasi mereka untuk bertarung?" Nama pemuda itu adalah Gerald Gong, putra Leo. Dia tersenyum dan berkata, "Ayah, Zhen Zhang ini sangat arogan dan berwatak ekstrim. Jadi terlalu mudah untuk memikat dia dan Maxon Wu." Leo berkata, "Oke. Malam ini, mari kita bahas detailnya, jangan membuat kesalahan. Bagaimana Maxon Wu bisa tahu bahwa keluarga Gong sedang merancang sesuatu untuk mengalahkannya?" Dan dia terus berlatih tinju 5 naga malam itu. Keesokan paginya, Gary Fang mengemudi, dan mereka menuju ke ibu kota provinsi. Ketika melewati sebuah bukit, Maxon Wu melirik keluar jendela dan secara tidak terduga menemukan bahwa bayangan merah melintas di gunung seberang. Penglihatannya tidak sebanding dengan orang biasa. Meskipun hanya sesaat, dia masih melihat sesuatu. Dia melihat warna yang luar biasa dan segera berkata, "Gary Fang, berhenti." Bab 61, Gadis yang Menggunakan Pedang. Gary buru-buru melajukan mobilnya ke jalur darurat, lalu dia berhenti dan menyalakan double flash. Sedangkan Maxon langsung membuka pintu dan melompat keluar pagar pembatas tanpa mengatakan sepatah kata pun, hanya bergegas berlari ke arah gunung. Gary memanggil, "Bos, ada apa?" Maxon tidak menjawabnya, hanya dengan kecepatan tercepat dan menggunakan reikinya untuk melompat 7 hingga 8 meter dalam satu langkah. Tak lama kemudian, dia tiba di atas gunung. Alasan kenapa dia begitu buru-buru karena tadi dia melihat seorang wanita berpakaian merah sedang berlatih pedang di dalam hutan. Lalu, gerakan wanita itu melambaikan pedang sangat cepat. Kecepatan yang menakjubkan. Maxon merasa dirinya belum tentu bisa menghadang serangan pedangnya, jadi dia ingin lihat wanita itu siapa. Sring. Sebuah pedang menyentuh tenggorokannya. Kalau jaraknya lebih dekat setengah sentimeter, maka pedang ini akan menyayat kulitnya. Permukaan pedangnya ada lapisan berwarna biru dan pedang itu sangat tajam. Maxon mendongak dan melihat seorang wanita berbaju merah yang berusia sekitar 28 tahun. Sepasang kaki tidak mengenakan sepatu, kulitnya putih bersih, alis sangat tebal, lalu temperamen dinginnya seperti peri yang hebat. "Siapa kamu?" tanya dia dengan suara kaku seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Maxon menjawab, "Tadi, aku melihatmu sedang latihan ilmu pedang, juga sangat mengagumi ilmu pedangmu. Jadi karena penasaran, aku pun datang melihatnya." "Apa bagusnya melihat berlatih ilmu pedang?" Dia melirik Maxon dan tiba-tiba bertanya, "Hari apa hari ini?" Maxon menjawab, "Tanggal 3 Juli. Wanita berbaju merah itu bergumam, "Periode 1 tahun sudah mau tiba, aku sudah bisa pergi." Dia melihat ke bawah gunung, "Apa itu mobilmu?" Maxon mengangguk, "Iya, itu mobilku. Aku akan naik mobilmu dan pergi." Kata dia, tampaknya dia tidak mengerti dengan prinsip hidup orang. Maxon dengan senyum berkata, "Boleh, kebetulan aku mau pergi ke ibu kota." "Ibu kota?" "Boleh, itu termasuk kota besar."
kata dia. Setelah Gary menunggu sebentar, dia pun melihat Maxon membawa wanita cantik berbaju merah berjalan kemari dan temperamennya sangat dingin. Maxon dan wanita itu duduk di baris belakang, kemudian mobil menyala dan dia bertanya, "Kenapa kamu berlatih pedang di atas gunung?" Wanita itu menjawab, "Guru berkata aura niat membunuh pedangku terlalu berat. Kalau berlatih di tempat biasa maka akan menyakiti orang lain." Maxon mengangguk, "Jurus pedangmu memang penuh dengan aura ingin membunuh, lalu aura ingin membunuh itu berada di kendali roh jahat dan itu berbahaya bagi tubuh manusia." Wanita menjawab, "Benar juga apa yang kamu katakan." Maxon melihat dia tidak ada sepatu, bajunya juga sudah robek, jadi dia pun bertanya, "Kemana kamu mau pergi setelah tiba di ibu kota?" Wanita berpikir sejenak, "Tidak tahu, aku tidak pernah pergi ke sana, pergi kemana pun boleh." Maxon berpikir, "Kalau kamu tidak tahu kemana, bagaimana ikut aku ke hotel? Kamu bisa mandi di sana, lalu mengganti baju dan berpenampilan seperti orang biasa." Wanita pun tercengang, "Apa aku tidak mirip seperti orang biasa?" Maxon berkata, "Tidak mirip." Wanita pun berpikir sejenak, baru menjawab, "Tapi, aku tidak ada baju lain lagi." Maxon berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa membelikan baju untukmu." Wanita tiba-tiba menatap Maxon, "Guruku bilang, kalau seorang pria baik padamu, maka dia pasti ada niat jahat padamu." Maxon berkata dengan tak berdaya, "Apa yang gurumu katakan benar, tapi aku membantumu ada dua alasan, satu karena kasihan, kedua aku berharap bisa melihatmu berlatih ilmu pedang." Wanita bertanya dengan penasaran, "Apa kamu mengerti kalau melihat aku berlatih ilmu pedang?" Ilmu pedangnya sangat aneh, bahkan gurunya saja tidak mengerti, jadi bagaimana mungkin orang ini mengerti? Maxon mengangguk, "Tentu saja mengerti. Ketika aku naik gunung, aku melihatmu menusuk nyamuk dengan pedang." Wanita berkata dengan tercengang, "Kamu memang hebat sampai bisa melihat jelas ilmu pedangku." Maxon tertawa pahit, "Yang hebat adalah ilmu pedangmu. Kecepatanmu sungguh mengerikan, bahkan lebih cepat daripada peluru." Wanita berkata, "Kalau kamu ingin melihatku berlatih pedang, maka aku akan menunjukkannya padamu. Tapi sekarang, aku sangat lapar, kamu traktir aku makan dulu." Maxon pun tertawa, "Makan 10 kali pun boleh." Kemudian dia bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Angel," jawab wanita itu. Maxon bertanya, "Angel, kalau kamu sendirian berlatih pedang di gunung, jadi kamu makan dan tinggal di mana?" Angel menjawab, "Makan buah liar, daging kelinci, ular, rusa, terkadang aku turun ke bawah gunung untuk makan ubi jalar." Maxon mengerutkan dahinya, "Apa gurumu membiarkanmu hidup di lingkungan seperti itu?" "Angel, hal yang normal karena aku sejak kecil sampai besar terus hidup seperti itu." Maxon pun merasa aneh, guru Angel ini sungguh kejam, bisa-bisanya membiarkan seorang gadis hidup menderita. Selain itu, dia sudah mengamati kalau kultivasi Angel sangat tinggi, dia seharusnya sudah menjadi master pelatihan napas tertinggi. Kalau begitu, orang seperti apa gurunya, apa master tingkat dewa? Dia pun bertanya, "Apa gurumu tidak memberitahumu kemana kamu harus pergi setelah 1 tahun?" Angel menggelengkan kepala, "Tidak. Tapi, tidak peduli kemana aku pergi, guru pasti bisa menemukanku." Mobil sudah keluar dari jalan tol dan melaju ke kota. Maxon membiarkan Gary mengendarai ke sebuah mall, di dalam ada makanan, ada yang menjual baju. Jadi,
bisa sekalian membiarkan Angel mengganti baju. Maxon tidak ada pengalaman terhadap membeli baju dan sepatu untuk wanita, jadi dia membiarkan pemandu belanja membantu Angel memilih baju dan sepatu. Setelah selesai membeli baju, Maxon membawa Angel ke salon untuk memotong rambutnya dan membuat gaya rambut yang cantik. Begitu melakukan semua hal itu, Angel dari peri bertemperamen dingin berubah menjadi gadis muda yang cantik. Dia mengenakan hot pants, t-shirt putih berpola bunga dan sepasang sandal. Meskipun bajunya sangat sederhana, tapi semuanya ada merek internasional, sangat cocok untuk usia Angel. Dia sekarang terlihat seperti siswi SMA yang cantik. Dia terlalu cantik sampai orang yang melihatnya pun tidak tahan untuk melihat lebih lama. Selesai membeli baju, Maxon pun membawanya pergi makan. 4 sayur 1 sup ditambah 2 keranjang bakpao kepiting. Seseorang yang telah tinggal di pegunungan selama setahun, matanya pasti akan berbinar ketika dia melihat makan makanan ini. Angel makan dengan cepat, tapi tidak membuat orang merasa buru-buru, malah membuat orang merasa elegan. Dapat dilihat kalau dia telah terlatih dalam etiket. Maxon tidak lapar, jadi menunggunya makan. Setelah melihat dia makan cukup banyak, Maxon pun bertanya, masih mau? Angel menggelengkan kepala, meskipun aku belum kenyang, tapi aku tidak boleh makan lagi. Maxon berkata dengan senyum, kalau begitu ayo kita pergi, aku antar kamu ke hotel. Ada hotel bintang 5 di sekitar mall. Jadi, Maxon membuka satu kamar untuk membiarkan Angel tinggal di dalam, kemudian memberikannya satu kartu bahkan memberitahunya sandi. Di dalam kartu ada 100.000 RMB, cukup untuk biaya hidupmu selama beberapa saat. Kamu bisa menunggu gurumu di sini, juga bisa jalan-jalan ke tempat lain dan melihat-lihat. Tapi, ingat harus pakai sepatu ketika keluar. Angel mengedipkan sepasang mata cantiknya sambil mendengar Maxon berbincang. Setelah dia selesai berbicara, Angel pun bertanya, kemana kamu? Maxon menjawab, aku perlu mengatasi masalah. Bolehkah aku ikut? Tanya Angel. Maxon membelikannya baju, juga mentraktir dia makan. Ini membuat Angel merasa dirinya menemukan bos kaya raya, jadi bagaimana mungkin dia mau melepaskannya dengan mudah? Maxon berkata dengan senyum, apa kamu juga mau pergi? Baiklah, tapi kamu mandi dulu. Bab 62, memanfaatkan orang untuk mencelakai seseorang. Angel tetap mandi mendengarkan perkataan Maxon, meskipun tubuhnya tidak kotor sama sekali, karena mau bagaimanapun Angel adalah master pelatihan napas. Maxon menelepon Anderson pada saat Angel mandi dan berkata, suruh keluarga Gong untuk datang menemuiku di hotel. Anderson berkata, kamu tidak pergi ke keluarga Gong lagi. Maxon menjawab, akan lebih tenang kalau bertemu di tempat yang aku pilih sendiri. Baik, aku akan segera memberitahukannya kepada mereka. Leo mendenguskan napas dingin setelah mengangkat telepon. Maxon benar-benar keterlaluan. Terdapat satu orang pemuda selain keluarga Gong di aula. Pemuda itu tinggi, memiliki aura yang tidak biasa dan menegakkan kepala dengan wajah penuh kesombongan. Pemuda itu mengerutkan alisnya pada saat mendengarkan perkataan Leo dan berkata, ada apa, Paman Gong? Leo menghela napas dan berkata, Tuan Muda Zhang, keluargaku sedang dalam masalah. Kami menyinggung seorang master seni bela diri dan orang itu terkenal sebagai master muda pertama di ibu kota ini, bahkan pemuda itu tidak takut kepada siapapun. Suatu hari, Geralt dipukul oleh master itu karena menegur dirinya yang tengah mempermainkan seorang gadis di tengah jalan itu.
Bukan hanya itu saja, Master itu juga membunuh beberapa pengawal keluarga Gong. Bukan hanya itu saja, Master itu masih menyuruh kami untuk memberinya ganti rugi sebanyak 100 juta RMB, bahkan menyuruh Geralt untuk berlutut meminta maaf kepadanya. Bukankah ini sangat menghina kami? Bagaimana mungkin seperti ini? Pemuda yang memukul meja itu adalah Zen, anak dari Master Seni Bela Diri Ibu Kota, Horton Zhang. Kalian tidak usah takut. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Di mana orang itu, aku akan pergi menemuinya, ujar Zen. Mata Geralt berbinar, lalu berkata, Tuan Muda Zhang, orang itu sedang menunggu kami di hotel untuk memberinya uang. Zen tersenyum dingin, aku ingin melihat, sehebat apa orang yang menjadi master muda pertama di ibu kota ini. Akhirnya ada orang yang mengetuk pintu setelah Maxon menunggu lebih dari 1 jam. Pada saat Maxon membuka pintu, dia melihat sekelompok orang telah berdiri di luar dan dipimpin oleh seorang pemuda tinggi. Pemuda tinggi itu menatap dingin Maxon dan bertanya, kamu yang bernama Maxon? Maxon menjawab dengan datar, benar, siapa kamu? Zen tersenyum dingin, menjawab, nyalimu benar-benar hebat, sampai berani membuat masalah di ibu kota ini. Wajah Maxon menggelap. Keluarga Gong ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Maxon berkata dengan suara rendah, kalian sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk berbaikan. Zen tersenyum dingin, berbaikan. Kamu sudah berpikir terlalu banyak. Aku datang ke sini untuk memberimu pelajaran. Apakah kamu tahu siapa aku? Maxon, pergi. Aku tidak peduli siapa kamu. Kurang ajar. Zen masuk dan meninju Maxon. Tatapan Maxon mendingin, lalu dia mengerahkan jarinya dan mengenai beberapa titik urat Zen dengan jurus Twisting Flowers-nya dan Zen langsung terjatuh karena dia hanyalah master alam kekuatan saja. Geralt dengan segera memapah Zen dan berkata, Tuan Muda Zhang, kamu tidak apa-apa, bukan? Geralt menaikkan kepala, menatap dingin Maxon, apakah kamu tidak tahu siapa dia? Maxon mengerutkan alis, dia bukan anggota keluarga Gong. Geralt tersenyum meremehkan, dia adalah Zen, putra dari Horton, master di kuil Dachan. Horton, master kedua di ibu kota setelah Fernando. Maxon merasa terkejut dan merasa dijebak oleh mereka, tetapi Maxon sama sekali tidak panik, melainkan menatap Geralt, apakah kamu tahu akibat dari mempermainkanku? Geralt tersenyum dingin, akibatnya adalah kamu akan mati. Pada saat ini, terdapat beberapa polisi yang bergegas masuk dan melihat sekilas Zen yang berada di lantai dan bertanya, kamu yang memukulnya? Maxon tersenyum dingin. Keluarga Gong benar-benar tidak tahu malu sampai mengerahkan kekuatan pemerintah. Maxon berkata dengan datar, benar, itu aku. Beberapa orang itu segera memborgol Maxon dan berkata, kamu telah sengaja menyakiti orang, segera ikut dengan kami. Maxon berkata kepada Angel dan Gary di belakangnya, Angel, tunggu aku di sini. Gary, telepon Anderson. Gary segera menjawab, baik, bos. Angel menganggukkan kepalanya. Angel sudah akan mengeluarkan pedangnya kalau saja Maxon tidak mengatakan hal itu. Maxon dibawa pergi dan Zen juga telah dipapah pergi meninggalkan hotel. Seluruh tubuh Zen tidak bisa bergerak. Seorang pria paruh baya datang untuk memeriksa dan berkata kepada Geralt, lukanya sangat serius, takutnya kungfunya tidak akan bisa berguna lagi. Geralt tersenyum dingin, ini akan menjadi sangat menarik. Maxon dikawal masuk ke dalam mobil dan dibawa ke tim penangkapan ibu kota.
Seorang pria yang memakai sepatu kulit datang, melihat Maxon sekilas dan bertanya, "Kamu memukul Zen?" "Maxon, dia yang memukulku terlebih dahulu." Pria berjanggut, berusia 30-an tahun itu tersenyum dan mengangkat ibu jarinya ke hadapan Maxon. "Hebat." Lalu berkata, "Kurung terlebih dahulu." Maxon dikurung di ruangan terpisah. Ruangannya sangat besar, hanya ada beberapa meja batu dengan luas sekitar 100 meter persegi. Maxon duduk dan mulai bermeditasi. Anderson dengan cepat mendapatkan berita tersebut. Anderson merasa terkejut dan juga marah, lalu menelepon Brigade Penangkapan setelah berpikir sejenak. Anderson masihlah memiliki beberapa koneksi, karena Anderson adalah orang jahat yang terkenal di ibu kota. Orang yang mengangkat telepon Anderson adalah pria yang memakai sepatu kulit tadi. Pria itu menjawab, "Apakah Tuan ada perintah?" Anderson tertawa, "Kapten Verdi, aku dengar kalian baru saja menangkap seorang pria bernama Maxon." Nama Kapten Verdi adalah Verdi, yang merupakan ketua dari Brigade Penangkapan dan bersahabat dengan Anderson. Verdi menjawab, "Memang benar, tetapi dia telah memukul anak dari Horton, terlebih lagi anak itu terluka cukup berat. Menurutmu, apakah Maxon masih tetap bisa hidup meskipun nantinya aku melepaskan dia pergi?" Anderson menjawab, "Itu adalah jebakan dari keluarga Gong." Verdi berkata, "Jebakan atau tidak, tidaklah penting. Yang terpenting adalah Zen sudah terluka dan keluarga Gong mengatakan kalau kemungkinan Zen akan menjadi tidak berguna." Anderson menjadi tidak senang dan bertanya, "Keluarga Gong mau bagaimana?" Verdi berkata dengan datar, "Keluarga Gong sudah memberitahu Horton, lalu Horton sudah akan sampai sebentar lagi. Jadi, hidup dan matinya temanmu hanya tinggal melihat dari nasibnya sendiri." Anderson tertegun, dengan segera pergi ke Brigade Penangkapan setelah menutup telepon. Pada saat Maxon membuka matanya, sudah terlihat seorang pria parubaya yang berjalan masuk dan menutup pintu. Pria yang berusia kurang dari 50 tahun itu, berpakaian seperti petani. Tangannya dipenuhi dengan kapalan, memakai sepatu karet kuning dan memiliki kantong tembakau yang disematkan di pinggangnya. Pria tersebut duduk di samping Maxon, menyalakan rokok dan berkata, "Jarang ada orang yang bisa menjadi master alam ki di usia semuda ini." Maxon berkata, "Kamu sudah berlebihan. Apakah kamu adalah suruhan dari keluarga Gong?" "Aku adalah Horton." Pria itu kembali melanjutkan perkataannya, "Orang yang kamu lukai itu bernama Zen dan dia adalah putraku." Maxon terdiam. Sepertinya pria tua ini datang untuk membalaskan dendam anaknya. Setelah beberapa saat, Maxon berkata, "Aku tidak menyangka kalau Master Horton ternyata berpenampilan seperti ini." Horton menghirup rokoknya, "Aku sedang menanam padi di ladang pada saat ada yang memberitahu kalau Zen telah terluka." Zen bukanlah orang jahat meskipun otaknya tidak cerdas. Maksud Horton sangat jelas. "Kamu adalah orang jahat karena telah memukul anakku." Maxon bertanya kepada Horton, "Apakah kamu sudah melihat lukanya?" Horton menjawab dengan dingin, "Tentu saja. Zen terluka sangat parah." Maxon berkata dengan datar, "Luka itu sebenarnya tidaklah parah. Zen hanya terkena tangan gelapku saja dan aku bisa melepaskannya." Horton tergerak, "Kamu bisa melepaskannya? Kalau begitu, kultivasi Zen tidak akan hilang." "Tentu saja tidak akan hilang." Maxon menjawab, "Keluarga Gong ingin meminjam tangan orang lain untuk membunuh orang dan dengan sengaja membuat konflik antara aku dan Tuan Zen dan mendapatkan keuntungan dari balik itu. Pada saat itu aku sudah merasa tidak benar,
Jadi aku bertindak hati-hati dan memberikan luka palsu di tubuh Tuan Zen. Horton tiba-tiba berdiri dan memegang tangan Maxon. Aku akan sangat berterima kasih kalau kamu mau menyelamatkan anakku. Maxon berkata, tentu saja, aku juga tidak ingin menyinggung master seperti kamu. Kamu bisa menyuruh mereka untuk membawa Zen masuk.